Bab 131. Sejauh mungkin. Di lantai 6, ki murni di dalam ruang kultivasi sudah sangat pekat dan melimpah. Beberapa orang telah melihat Lin Feng berlatih di luar ruangan di lantai 6. Awalnya, beberapa dari mereka sebenarnya hanya lewat dan menuju ke lantai yang lebih tinggi, tetapi karena mereka menganggap pemandangan itu menarik, mereka berhenti di lantai 6 dan melupakan rencana mereka sebelumnya. Selain itu, beberapa dari mereka juga tertarik dengan ruangan yang sedang dibuka meskipun mereka tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk biasanya memesan ruangan seperti itu. Jika mereka berhasil mendapatkan ruang kultivasi itu, mereka pasti akan mampu meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Cahaya yang dipancarkan oleh Ki Murni akhirnya meredup sepenuhnya di dalam ruangan. Pintu batu itu mengeluarkan suara gemuruh saat mulai terbuka. Semua orang mulai melangkah menuju pintu dan menatapnya dengan saksama saat pintu itu terbuka. Akhirnya, pintu terbuka sendiri dan semua orang menatap siluet yang keluar dari ruangan itu. Itu adalah seorang pemuda dengan pedang di punggungnya. Ketika dia melihat kerumunan orang, senyum aneh dan penuh teka-teki muncul di wajahnya. "Kalian semua menginginkan ruangan ini?" tanya pemuda dengan pedang panjang itu. Wajahnya tampak sangat jahat. Tak seorang pun menjawab di antara kerumunan itu, tetapi ekspresi wajah mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar menginginkannya. "Baiklah, kalau kau menginginkannya, akan kuberikan padamu," kata pemuda itu dengan senyum jahat di wajahnya. Ia beranjak dari pintu masuk dan berdiri di samping, memberi mereka akses ke ruangan tersebut. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di ruangan itu dan pintunya terbuka lebar. Kerumunan orang memandang ruangan itu, seolah-olah mereka adalah sekelompok orang kelaparan yang sedang melihat tumpukan makanan. Namun, alih-alih bergegas ke ruangan itu, tidak ada seorang pun yang bergerak sama sekali. Mereka semua saling memandang dan tidak bergerak menuju ruangan tersebut. Tak seorang pun bergerak karena mereka tahu bahwa siapapun yang pertama kali mendekati ruangan itu akan diserang oleh semua orang. Bahkan jika itu saudara mereka sendiri, mereka akan menyerangnya. Keserakahan mereka benar-benar luar biasa. Tidak seorang pun bersedia menjadi orang pertama yang bergerak menuju ruangan itu. Tentu saja, selalu ada pengecualian. Dan Lin Feng dengan berani mulai bergerak menuju ruangan itu. Lin Feng berjalan menuju ruangan dengan ekspresi santai dan tenang. Sambil berdiri di depan pintu, dia berbalik dan memandang kerumunan orang. "Akulah orang pertama yang menunggu di sini. Kamar ini milikku. Sebaiknya kau cari kamar lain." Orang-orang di kerumunan itu menatapnya dengan senyum dingin di wajah mereka. Yang pertama, apa artinya itu bagi mereka? Itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi orang-orang ini. Di dunia kultivasi, satu-satunya cara untuk membujuk orang adalah dengan kekuatan. Bersikap adil dan jujur bukanlah argumen yang akan didengarkan orang-orang ini. Lagi pula, dia menyuruh mereka mencari ruangan lain. Di bawah lantai 10, hampir mustahil menemukan ruangan kosong. Apa yang dia inginkan dari mereka? Pergi ke puncak menara? Kau tidak bisa menempati kamar itu. "Pergi sana," kata salah satu dari mereka sambil menatap Lin Feng dengan dingin. "Hehe, kalau kau mau punya kamar itu, kau harus memasukkan beberapa batu kesucian dulu," kata orang lain dengan seringai jahat di wajahnya. Mereka berpikir bahwa saat Lin Feng memasukkan batu kesucian ke dalam lubang itu, saat itulah momen terbaik untuk menyerangnya. Lin Feng melirik kerumunan itu. Tidak ada seorang pun yang menyerangnya sama sekali. Aura dingin yang menusuk muncul dari tubuh Lin Feng, dan roh esnya muncul di belakangnya. Roh esnya terus menyebar di atmosfer. Segala sesuatu berubah menjadi putih dengan lapisan embun beku. Es itu terlalu dingin dan terlalu keras. Namun hal itu tidak membuat kerumunan orang gentar. Selain beberapa siswa yang lemah, sebagian besar dari mereka sangat kuat. "Siapapun yang menginginkan kamar ini, silakan datang dan coba merebutnya dariku," kata Lin Feng dengan nada dingin. Suasana tiba-tiba menjadi semakin dingin. Sebagian energi pedang juga muncul dari tubuhnya dan memenuhi atmosfer bersama dengan energi es, mengeluarkan suara siulan saat energi tersebut berputar di udara. Energi esnya sama tajamnya dengan energi pedangnya. Hampir menembus kulit orang. Rambut panjang Lin Feng bergoyang tertiup angin yang tercipta dari pelepasan kinya ke atmosfer. Ia tampak seperti kultivator berpengalaman, tetapi juga memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Kekuatan pedang. Kerumunan itu tercengang dan ketakutan oleh kekuatan pedang yang sangat kuat dan menusuk yang tersembunyi di dalam ki.
Tak heran pemuda ini bisa begitu agresif. Meskipun kekuatan pedang yang keluar dari tubuhnya hanya tersebar dengan kekuatan lapisan Ling Qi ketiga, kekuatan itu sangat intens dan tajam. Bahkan, kekuatan itu cukup untuk mengalahkan beberapa kultivator lapisan Ling Qi keempat. Selain itu, kekuatan pedangnya yang dipadukan dengan roh esnya membuatnya sangat sulit dikalahkan bahkan oleh kultivator tingkat Ling Qi keempat. Namun di antara kerumunan itu, ada cukup banyak orang yang merupakan kultivator lapisan Ling Qi keempat dan mereka menatap Lin Feng dengan saksama. Semua orang yang berada di lapisan Ling Qi ketiga meninggalkan kerumunan satu persatu. Mereka telah patah semangat oleh energi gabungan yang dilepaskan Lin Feng. Aku menyuruh kalian menyerangku tapi kalian tidak melakukannya. Aku menyuruh kalian pergi, tapi kalian juga tidak pergi. Sialan. Betapa ragu-ragu dan bimbangnya kalian. Kalian jelas tidak memiliki keberanian dan tekad yang dibutuhkan saat menempuh jalan kultivasi, kata Lin Feng dingin. Dia melangkah maju beberapa langkah, dan ki pedang serta ki es yang keluar dari tubuhnya semakin menguat. 8 serangan kehancuran. Seru Lin Feng sambil menyerang dengan kedua tangannya. Campuran ki pedang dan es muncul dan menyebar di atmosfer. Lin Feng secara mengejutkan adalah orang yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Kerumunan itu bergerak serentak dan mencegat 8 serangan kehancuran Lin Feng. Tetapi pada saat yang sama Lin Feng mulai berlari ke depan dan cahaya yang luar biasa muncul di pedangnya. Tiba-tiba cahaya terang menembus udara, hanya menyisakan kilauan yang menakjubkan. Beberapa orang di kerumunan itu tidak memiliki cukup kekuatan untuk menangkis serangan tersebut dan terlempar ke belakang sementara darah berceceran di sekitar mereka. Semua kultivator lapisan Ling Qi keempat itu menyerang secara bersamaan dan situasinya menjadi sangat kacau. Pedang Nirvana. Energi pedang yang menciptakan pusaran angin di udara muncul di sekitar pedang panjang Lin Feng. Energi es, energi pedang, kekuatan pedang, dan pedang nirwananya mulai menyebar bersama di udara seolah-olah mereka menyatu sempurna. Kekuatan itu bergerak dengan kecepatan cahaya dengan dominasi yang luar biasa. Namun, serangan musuh ada di mana-mana. Terlalu banyak orang dan serangan mereka terkadang saling meniadakan meskipun tujuan awal mereka adalah menyerang Lin Feng bersama-sama. Situasinya menjadi kacau balau. Suara gemuruh terus menyebar di seluruh atmosfer dan secara bertahap semakin mengecil hingga keheningan kembali menyelimuti udara. Mereka semua terkejut. Ada begitu banyak orang dan mereka semua menyerang Lin Feng secara bersamaan tetapi tidak mampu mengalahkannya. Tanpa struktur dalam serangan mereka terlalu kacau. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Apakah masih ada orang lain yang ingin mencoba mendapatkan ruang kultivasi ini? Kata Lin Feng sambil melirik dingin ke arah kerumunan. Seluruh kerumunan hanya menatap Lin Feng dengan terpaku. Tak seorang pun berani bergerak. Sudah sangat jelas bahwa tidak ada yang menginginkan pertarungan 1-1 melawan Lin Feng. Karena kalian sudah tidak berani melawan lagi, jangan coba-coba mencuri dariku lagi, atau lain kali kalian semua akan mati, kata Lin Feng yang masih memancarkan ki dingin yang kuat ke udara. Tak seorang pun di antara kerumunan itu berani meragukan kata-kata Lin Feng. Jika mereka mencoba mencuri kamarnya, dia benar-benar akan membunuh mereka. Lin Feng berbalik dan tidak lagi memandang kerumunan orang. Dia mengeluarkan 3 batu kemurnian berkualitas sedang dan memasukkannya ke dalam lubang di dinding. Pada saat itu, ki murni yang cemerlang dan bercahaya muncul. Terdapat jumlah ki murni yang luar biasa di ruangan itu. Seluruh kerumunan memandang dengan tatapan iri. Orang-orang ini tampak seperti ingin menyerang Lin Feng lagi karena keserakahan semata. Namun ketika mereka mengingat kejadian sebelumnya, mereka segera tenang. Mereka semua adalah kultivator yang sangat kuat. Mereka semua telah menembus lapisan Ling Qi keempat, dan Lin Feng, dari lapisan Ling Qi ketiga, secara mengejutkan berhasil menakut-nakuti mereka sampai-sampai tidak ada satupun dari mereka yang berani menyerangnya lagi. Jika berita itu tersebar, mereka semua akan kehilangan muka. Tidak seorang pun akan percaya bahwa mereka kalah karena Lin Feng terlalu kuat, mereka malah akan berasumsi bahwa beberapa siswa tingkat Ling Qi keempat itu terlalu lemah. Lin Feng hendak memasuki ruang kultivasi ketika sebuah suara dingin dan acuh tak acuh berkata, "Tunggu, tunggu!" Lin Feng perlahan berbalik dan menatap orang yang sedang berbicara. Ternyata itu adalah pemuda bersenjata pedang panjang yang tadi meninggalkan ruangan. "Sepertinya kau melupakan seseorang," kata pemuda itu dengan senyum aneh dan jahat di wajahnya, yang membuat Lin Feng juga tersenyum aneh, seolah-olah merasa jijik.
Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja dengan cepat, jangan sampai aku membuang waktu kultivasiku, kata Lin Feng dengan agresif. Pemuda dengan pedang panjang itu menyeringai jahat dan berkata, awalnya aku bermaksud memberitahumu bahwa aku akan memberimu kamar hanya jika kau memberiku 3 batu kesucian berkualitas sedang. Tetapi sekarang aku akan meminta 6 sebagai gantinya. Jika tidak, kau harus mengembalikan kamarku. Pupil mata Lin Feng menyempit. Kembalikan kamarnya? Dia meminta 6 batu suci berkualitas sedang? Sungguh menggelikan. Terlebih lagi, ketika Lin Feng memasukkan ketiga batu kesucian ke dalam lubang, pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menunggu saat Lin Feng selesai agar bisa menyerangnya dan merebut kamarnya. Pria ini sudah memperhitungkan semuanya. Pantas saja dia berdiri di sana sepanjang waktu. Sungguh tidak tahu malu. Kerumunan itu juga merasa jengkel. Pria itu benar-benar tidak tahu malu. Mereka membayangkan betapa mengerikannya jika mereka adalah Lin Feng. Apa? Ada masalah? Tanya pemuda itu ketika melihat Lin Feng tidak menjawab. Pemuda itu menyeringai jahat. Lin Feng menatapnya sejenak lalu berkata, sekarang, aku sarankan kau melarikan diri dan menjauh sejauh mungkin dari pandanganku. Bab 132. Pedang Lin Feng. Sekarang, saya sarankan Anda untuk melarikan diri dan pergi sejauh mungkin dari pandangan saya. Aura dingin yang kuat dan intens menyertai kata-kata Lin Feng. Senyum pemuda itu lenyap. Ekspresi wajahnya menjadi setajam pedangnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berikan aku 12 batu kemurnian kualitas sedang, kata pemuda bersenjata pedang panjang itu dengan nada dingin. Sejumlah besar ki pedang muncul dari tubuhnya dan mulai bergerak menuju Lin Feng. Pertarungan antara para ahli pedang, seru orang-orang di kerumunan. Mereka memperhatikan bahwa energi pedang yang dilepaskan oleh pemuda itu dan oleh Lin Feng sama. Mereka mungkin sama-sama memiliki roh pedang. Jika tidak, energi pedang mereka tidak akan sekuat itu. Lin Feng juga telah melepaskan energi pedang ke atmosfer. Apakah kau pikir kekuatan pedang sekecil itu cukup untuk mengalahkanku? Apalagi jika digunakan oleh seseorang sepertimu, kata pemuda itu dengan tatapan jahat di wajahnya. Ketika pemuda itu berhenti berbicara, dia melepaskan kekuatan pedang yang sangat besar yang menciptakan pusaran angin di udara saat melahap atmosfer. Suara siulan menyebar ke seluruh atmosfer. Kekuatan ki pedang dan kekuatan pedangnya telah menyelimuti semua orang di lantai 6 menara itu. Kekuatan pedang itu tersebar di seluruh atmosfer. Tampaknya kekuatan itu akan menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Pemuda itu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Lin Feng. Dia telah menembus lapisan Ling Qi keempat. Sama seperti Lin Feng, dia dapat menggunakan kekuatan dalam skala yang sangat besar. Tidak heran dia begitu sombong dan agresif. Dia yakin bahwa dia akan mampu merebut ruangan itu dari siapapun di antara kerumunan begitu mereka meletakkan batu kesucian mereka di dalamnya. Dan bahkan jika Lin Feng tidak setuju untuk menyerahkan kamar itu, pemuda bersenjata pedang itu tetap menyerang Lin Feng dan membuatnya pergi. Untunglah tak seorang pun dari kita mendapat kamar setelah pertempuran itu, kata orang-orang di kerumunan, senang karena Lin Feng telah menakut-nakuti mereka. Kalau tidak, mereka harus melawan pemuda yang baru saja melepaskan kekuatan pedang yang luar biasa. Dia berada di lapisan Ling Qi keempat dan tahu cara menggunakan kekuatan pedang sebesar itu. Mereka tidak cukup kuat untuk melawannya. Bagi Lin Feng, hal itu tidak berbeda meskipun dia sebelumnya telah menunjukkan beberapa kemampuan. Dia pasti akan kalah dalam pertarungan itu. Apa yang bisa dia lakukan melawan kekuatan yang begitu dahsyat? Kau benar. Apakah kau pikir kekuatan pedang sekecil itu cukup untuk mengalahkanku? Lin Feng menggunakan kalimat pemuda itu sendiri untuk melawannya. Dia melangkah maju dan pedangnya yang mematikan mulai bergerak di udara saat dia menusukkannya ke depan. Semua orang tercengang. Dalam situasi seperti itu, Lin Feng bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk memberikan batu kesuciannya kepada pemuda itu dan bahkan tidak berencana untuk menyerahkan kamar tersebut, malah dia bersikap lebih agresif. Pemuda itu juga tercengang. Dia tidak berhasil menakut-nakuti Lin Feng dengan aksinya. Sebaliknya, dia malah ingin berkelahi. Kau sedang menempuh jalan menuju kehancuranmu sendiri. Aku akan memastikan kau tak akan pernah bisa memegang pedang lagi dengan kemampuanmu yang pas-pasan, kata pemuda itu sambil tersenyum angkuh. Suara siulan menyebar di udara, dan cahaya, kemasan yang megah,
dan bersinar, memenuhi lantai 6. Cahaya itu tampak seperti sinar matahari pagi. Pedang mematikan Lin Feng dan pedang pemuda itu berbenturan, menghasilkan suara logam yang sangat keras. Pedang emas. Pedangnya berubah menjadi emas dan memancarkan cahaya lain yang seindah matahari pagi. Pedang hujan emas, teriak pemuda itu. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan di sekitar pedangnya menjadi semakin menyilaukan dan terpantul di atmosfer. Bahkan tidak ada satu sudut pun yang tidak diterangi oleh cahaya dari pedangnya. Sungguh keterampilan pedang yang indah. Aku tak akan punya kesempatan untuk mengalahkan penampilan sehebat itu, kata beberapa kultivator lapisan Ling Qi keempat di antara kerumunan. Pemuda dengan pedang panjang itu jelas bisa bersikap sombong dengan tingkat keahliannya. Lin Feng akan mati. Area itu terlalu sempit dan mustahil untuk menghindari cahaya pedangnya. Dia tidak punya tempat untuk pergi jika ingin menghindari serangan itu, tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Aku akan mengajarimu apa artinya menjadi seorang ahli pedang sejati, kata pemuda itu dengan kesombongan yang berlebihan dan senyum dingin di wajahnya. Jurus pedang hujan emas pemuda itu membuat pancaran cahaya jatuh dari atmosfer seperti tetesan hujan. Lin Feng, yang berada di tengah serangan, tidak mundur dan tampak tenang seperti biasanya. Kekuatan pedang Lin Feng telah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Apakah dia menyerah? Tanya beberapa orang di kerumunan ketika melihat kekuatan pedang Lin Feng menghilang. Mereka tercengang. Pemuda itu sangat kuat, dia berhasil membuat Lin Feng menyerah dan berhenti menggunakan kekuatan pedangnya seolah-olah dia tahu situasinya sudah tidak ada harapan. Bukan hanya kerumunan yang tercengang, tetapi pemuda itu juga. Lin Feng dengan sukarela berhenti melepaskan kekuatan pedang. Mengapa? Senyum arogan pemuda itu semakin lebar ketika dia melihat kekuatan itu menghilang. Senyum arogannya tidak bertahan lama karena tiba-tiba, dia tampak terkejut. Energi pedang yang menekan tiba-tiba menghantam tubuhnya dan mencegahnya bergerak. Apa ini? Pupil mata pemuda itu menyempit. Ki itu menjadi semakin menekan. Pemuda itu merasa seperti tercekik di bawah tekanan tersebut. Ini adalah hasil dari fusi sempurna seluruh energi pedang. Hal ini membutuhkan penggabungan kekuatan pedang dan ki pedangnya menjadi satu kekuatan tunggal. Pemuda itu memandang Lin Feng dan melihat bahwa dia tampak setenang sebelumnya. Hati pemuda itu terasa hancur ketika menyadari apa yang telah terjadi. Itu adalah energi pedang. Pemuda yang memegang pedang itu adalah seorang ahli pedang dan mengenali kemampuan tersebut. Lin Feng sudah bisa menggunakan serangan energi pedang. Itu berarti dia sudah bisa mengendalikan hampir semua energi pedang dengan sempurna. Sungguh jenius. Serangan energi pedang itu membutuhkan kekuatan pedang dan ki pedang yang luar biasa. Siapa yang mampu menahan serangan seperti itu? Serangan Lin Feng bahkan tidak terlihat istimewa, tetapi tiba-tiba, sebuah lubang muncul di pedang pemuda itu dan pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Seluruh penonton menggigil melihat pertunjukan yang luar biasa itu. Bagaimana itu mungkin? Serangan Lin Feng hampir tidak diperhatikan oleh siapapun. Serangan itu tampak begitu acak dan biasa saja, namun sudah cukup untuk menghancurkan pedang hujan emas yang megah dan sangat kuat. Mundur. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk melancarkan serangan kuat lainnya, karena saat itu, energi pedang Lin Feng sudah mengenainya. Dia tidak akan mampu menghalangnya. Sebuah pusaran angin dahsyat yang terbuat dari energi pedang muncul dari tubuh Lin Feng dan melesat di udara menuju pemuda itu. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan kemudian ia roboh dengan keras. Pada saat yang bersamaan, ujung pedang Lin Feng menghantam dada pemuda itu. Semua orang tercengang dan gemetar. Mereka terdiam. Tidak ada yang mereka duga terjadi. Lin Feng hanya membutuhkan satu serangan untuk mengalahkan lawan sekuat itu. Pada saat itu, nyawa pemuda itu berada di tangan Lin Feng. Hanya ini kemampuanmu, dan kau berani-beraninya mengatakan akan mengajariku cara menggunakan pedang, kata Lin Feng dingin. Pemuda itu terdiam. Memang, pemuda itu telah menembus lapisan Ling Qi keempat dan dapat menggunakan kekuatan. Tetapi Lin Feng baru menembus lapisan Ling Qi ketiga dan sudah mampu mengendalikan kekuatan pedang dengan sempurna hingga mampu menyerap dan menggabungkannya dengan ki dan kekuatan lain untuk menciptakan serangan energi pedang. Setelah menunjukkan kemampuannya di depan semua orang, bersikap arogan justru akan membuatnya mendapatkan lebih banyak gengsi di dalam akademi. Pedangmu tidak tajam.
Kau kekurangan terlalu banyak hal. Kau terlalu sombong. Sambil mencoba melakukan serangan yang indah dan megah, kau menyimpang dari jalan sejati ilmu pedang. Kau harus memfokuskan pedangmu agar tajam dan tepat. Dalam hal ilmu pedang, kau jelas seorang amatir, kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Bagi Lin Feng, keterampilan pedang adalah tentang memiliki keterampilan yang lebih halus, lebih banyak kekuatan, lebih tajam, lebih cepat, dan bukan tentang seberapa indah penampilannya. Apa yang akan kau lakukan padaku? Tanya pemuda itu sambil sama sekali mengabaikan apa yang baru saja dikatakan Lin Feng kepadanya. Ia hanya khawatir Lin Feng akan membunuhnya. Ketika Lin Feng melihatnya, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, "Beberapa saat yang lalu, ketika kau bersikap agresif dan mengancamku, aku mengira kau adalah seorang ahli pedang sejati dan sedang mencari pencerahan di jalan kultivasi, tetapi kau telah mengecewakanku. Kau bahkan tidak mengindahkan nasihatku untuk meningkatkan kemampuan pedangmu. Kau hanyalah orang tak tahu malu yang ingin berdiri di atas orang lain dengan pedangnya. Kurasa akan lebih baik jika kau tidak pernah memegang pedang lagi." Setelah Lin Feng selesai berbicara, pedang panjangnya bersinar, dan dia langsung memotong tangan pemuda itu yang memegang pedang. Pemuda itu menjerit mengerikan sambil melihat tempat di mana tangannya dulu berada. Betapa haus darah dan kejamnya dia, kata orang-orang di kerumunan. Untungnya, mereka tidak membuat Lin Feng marah dan menyerangnya untuk kedua kalinya. Dia sungguh menakutkan. Mata pemuda itu dipenuhi amarah dan kebencian. Dia menatap Lin Feng, tetapi Lin Feng hanya menjawab dengan dingin, "Tidak perlu menatapku seperti itu. Kau sendiri yang mengatakannya beberapa saat yang lalu. Kau mengatakan bahwa kau akan membuatku tidak akan pernah bisa memegang pedang lagi. Aku hanya membalas niatmu. Jika ada satu orang yang harus kau salahkan, itu pasti dirimu sendiri." Seketika itu, dia berbalik dan memasuki ruang kultivasi, tanpa menoleh sedikit pun ke arah pemuda itu dan kerumunan lainnya. Seluruh kerumunan itu berkeringat dingin. Benar, jika mereka bertukar tempat dengan pemuda itu, Lin Feng mungkin bisa saja memotong salah satu anggota tubuh mereka. Lin Feng tidak suka bersikap kejam, tetapi dia juga tidak suka diprovokasi. Bab 133, Pelanggaran Aturan. Lin Feng memasuki ruang kultivasi dan tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Itu adalah suara pintu batu yang menutup sendiri. Qi yang pekat dan murni memenuhi seluruh ruangan. Lin Feng merasa sangat nyaman dengan qi padat yang mengelilinginya. Saat berlatih kultivasi, terpapar qi murni langit dan bumi sangatlah bermanfaat. Rasanya seperti hujan tiba-tiba setelah kekeringan panjang. Hal itu membantu para kultivator memperkuat fondasi kultivasi mereka dan memperkokoh dasar-dasar tersebut seiring kemajuan mereka. Lin Feng melepaskan roh surgawinya dan memasuki fase meditasi. Roh surgawinya pasti akan membantunya mencapai terobosan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Dia akan mampu mengendalikan setiap sel dalam tubuhnya dengan cara yang jauh lebih tepat dan mungkin akan mampu menembus ke lapisan Ling Qi berikutnya dengan kecepatan yang meningkat. Tiba-tiba, Qi murni mulai memasuki tubuh Lin Feng, seolah-olah Lin Feng adalah jurang tak berdasar yang menelan semua energi yang tersedia. Kekuatan Lin Feng berada di lapisan Ling Qi ketiga, jadi dia sama sekali tidak kesulitan menyerap semua Qi murni yang memenuhi ruang kultivasi. Sepertinya jumlah Qi yang bisa dia serap hampir tak terbatas. Energi Qi murni yang telah diserap Lin Feng beredar di dalam tubuhnya dan menjadi semakin murni. Qi yang sebelumnya dimurnikan di dalam tubuhnya mulai menembus daging, otot, dan darah Lin Feng, membuat semuanya ikut dimurnikan. Dia bisa merasakan tubuhnya semakin kuat. Karena transformasi dalam tubuhnya ini, dia tahu bahwa dia akan mampu berlatih dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Selain itu, Qi murni di otot-ototnya juga telah berubah menjadi Qi murni yang akan meningkatkan teknik kelincahannya di masa depan. Meskipun Lin Feng ingin menjadi kuat, dia tahu bahwa terburu-buru untuk maju akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Di jalan kultivasi, seseorang membutuhkan terobosan yang hanya dapat ditemukan melalui pencerahan dan pertempuran. Kultivasi hanyalah langkah kecil di jalan tersebut, dan pengalaman hidup adalah tempat kemajuan itu datang. Yang tidak diketahui Lin Feng adalah, saat dia sedang berlatih kultivasi, beberapa orang berwajah jahat sedang bergerak masuk ke menara dari luar. Mereka langsung menuju ke tangga dan mulai menaiki setiap lantai. Akhirnya mereka berhenti di lantai 10. "Lewat sana," kata seorang pemuda berbaju hitam. Jika Lin Feng ada di sana,
Dia pasti akan mengenali pemuda berbaju hitam itu, karena dialah orang yang baru saja dikalahkannya di lantai 10. Pemuda berbaju hitam itu telah mengancam Lin Feng ketika dia meninggalkan menara, tetapi Lin Feng tidak menganggapnya serius. Banyak orang akan membuat ancaman tanpa dasar karena marah akibat dipermalukan. Pada akhirnya, sebenarnya Liu Fei lah yang berlatih di ruangan itu. Di sini, kata pemuda berbaju hitam sambil menunjuk ke ruangan itu. Pria yang menemani pemuda itu berusia sekitar 20 tahun. Ia tampak sangat dingin dan jahat. "Cui Ting, buka pintunya," kata pemuda jahat itu. Orang lain bergerak maju. Meskipun melanggar peraturan Akademi Surgawi, dia tidak ragu-ragu dan mulai berlari menuju pintu dengan kecepatan penuh dan mengacungkan tinjunya langsung ke arah pintu. Dia kemudian menabrak pintu batu dengan keras. Pintu tetap tertutup tetapi berguncang hebat akibat benturan tersebut. Liu Fei sedang bermeditasi dalam keadaan khusyuk di balik pintu. Ia tak menyangka akan diganggu saat sedang bermeditasi, apalagi oleh orang-orang yang langsung mendobrak pintunya. Suara-suara itu langsung membangunkannya dari meditasi. Ada sedikit bercak darah di sudut mulutnya karena guncangan yang diterimanya saat bermeditasi. "Pergi dari sini!" teriak suara yang sangat keras dari luar. Liu Fei sangat marah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Sungguh kurang ajar. Liu Fei berdiri. Ia ingin bergegas keluar dan menghajar mereka. Salah satu hal terburuk yang bisa dilakukan di dunia kultivator adalah mengganggu seseorang saat mereka sedang bermeditasi. Selain itu, mereka telah membangunkannya dengan cara yang begitu kasar sehingga ia terluka dalam prosesnya. Dibangunkan saat bermeditasi adalah kejutan yang begitu besar sehingga seorang kultivator bisa terluka jika tidak dilakukan dengan benar. Mengganggu kultivator yang sedang bermeditasi adalah pelanggaran yang begitu serius, sehingga akademi tidak melarang perkelahian antar siswa, tetapi melarang mereka mengganggu orang lain saat mereka sudah bermeditasi di ruang kultivasi. Namun, para lawan jelas telah melanggar aturan akademi. "Sial, aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa menyerang mereka." Liu Fei yang tadinya berdiri untuk keluar dan menghabisi mereka tiba-tiba berhenti. Mungkin orang itu bukan datang untuk masuk ke ruangan, melainkan untuk melawan Lin Feng. Pasti dia. Liu Fei teringat pemuda berbaju hitam itu. Saat pergi, dia mengancam Lin Feng. Dia tidak berbohong, dia telah kembali. Jika aku keluar sekarang, itu mungkin akan menimbulkan masalah bagi Lin Feng, pikir Liu Fei. Lagi pula, dia tidak tahu siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Di dunia ini, hanya kekuatan yang penting, tidak ada yang lain. Ketika dia memikirkan situasi saat ini, dia duduk kembali dan mencoba bermeditasi, tetapi jelas, sangat sulit baginya untuk melanjutkan latihannya. Boom! Suara gemuruh menyebar di ruang kultivasi. Gendang telinga Liu Fei terasa sakit akibat dentuman keras yang terus-menerus. "Kamu yang di dalam, keluar segera!" teriak suara keras dari luar. Liu Fei marah tetapi mengabaikannya. Dia tetap duduk. Paling buruk, dia akan terus berteriak sampai dia terlalu lelah atau sampai seseorang turun tangan. Pintu ruang kultivasi tidak akan pernah terbuka sedikit pun. Mustahil bagi orang-orang di luar untuk bisa melakukan hal seperti itu. Mereka jauh dari cukup kuat. Ketika musuh melihat bahwa tidak ada seorang pun yang bereaksi di dalam, mereka terdiam. Pemuda berbaju hitam itu bergerak menuju pintu dan berteriak dengan marah. "Bukankah tadi kau sangat agresif dan sombong? Sekarang kau terlalu takut untuk keluar? Pengecut! Lemah! Pengecut! Orang lemah?" Ketika Liu Fei mendengar apa yang dikatakan pemuda itu kepada Lin Feng, dia terkejut dan menganggapnya konyol. Pria itu dengan mudah dikalahkan oleh Lin Feng, jadi dia membawa orang untuk membantunya. Dan dia berani menyebut orang lain pengecut dan orang lemah? Hanya orang lemah yang bisa melakukan hal seperti itu. Sungguh menggelikan. Apa yang akan dilakukan Lin Feng jika dia ada di sana? Pintu itu terus bergemuruh tanpa henti. Liu Fei tidak bereaksi, tetapi dia sangat kesal. Di ruangan yang kecil dan sempit seperti itu, siapapun akan menjadi gila jika diganggu seperti ini oleh orang lain. Setelah beberapa saat, suara gemuruh itu berhenti. Pemuda berbaju hitam itu kembali tenang. Ia tak menyangka bahwa tidak ada yang akan berhasil melawan Lin Feng, terutama hinaannya. Ia merasa tak berdaya dan tak punya strategi lagi untuk dicoba. Sepertinya dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri dan meringkuk di dalam ruangan, kata pemuda berbaju hitam itu dengan dingin.
Pria berwajah jahat itu kemudian bertanya, berapa banyak batu kesucian yang telah dia masukkan? Pemuda berbaju hitam itu menjawab, 3 batu kesucian berkualitas sedang, itu sudah cukup untuk berlatih selama 3 bulan. Baiklah, aku akan kembali dalam 100 hari. Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan tinggal atau ikut denganku? Pemuda berbaju hitam itu tidak menjawab dan tampak ragu-ragu. Dia bisa saja kabur jika kau pergi. Tapi kau mungkin juga takut dia akan keluar dan mempermalukanmu lagi. Kata pemuda jahat itu seolah-olah dia sudah menebak apa yang sebenarnya ditakuti pemuda berbaju hitam itu, yaitu menghadapi Lin Feng sendirian. Pemuda berbaju hitam itu terkejut. Justru inilah yang selama ini ia khawatirkan. Cui Ting sudah berada di puncak lapisan Ling Qi keempat. Tidak ada seorang pun di lapisan Ling Qi ketiga yang mungkin bisa mengalahkannya, bahkan jika mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Ikut bersamanya saja sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan orang itu. Karena kau bersikeras agar aku ikut juga, aku memutuskan untuk mengikutimu. Namun, sekarang aku akan pergi ke lantai pertama untuk berlatih selama 3 bulan. Kau bisa bertanya pada Cui Ting, apakah dia ingin tinggal dan menunggu bersamamu, kata pemuda berwajah jahat itu dengan tenang. Pemuda berbaju hitam itu tidak berani mempertanyakan apa yang dikatakan pemuda jahat itu. Lagi pula, pria berwajah jahat itu juga anggota keluarganya. Mereka memiliki ayah yang sama tetapi bukan ibu yang sama, dan pemuda berbaju hitam itu hanyalah putra seorang selir. Pria berwajah jahat itu telah berbuat baik kepadanya dengan datang. Dia telah memberinya kehormatan yang besar. Pemuda berbaju hitam itu menatap Cui Ting. Ekspresi di matanya menunjukkan bahwa dia memohon agar Cui Ting tetap tinggal bersamanya. Jika Hei Mo ingin aku tetap tinggal, maka aku akan tetap tinggal, kata Cui Ting dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, silakan tinggal di sini sebentar saja, kata Hei Mo. Kemudian dia berbalik dan pergi menuju lantai pertama. Ketika pemuda berbaju hitam itu melihat Hei Mo pergi, ekspresi sedih muncul di wajahnya. Kemudian dia berbalik dan melihat ke arah pintu batu. Dia melangkah maju dan meninju pintu itu lagi. Hal itu menciptakan suara gemuruh yang sangat keras yang memenuhi ruangan. Liu Fei sangat kesal karena dia masih berada di dalam ruang kultivasi. Apakah mereka tidak akan pernah berhenti mengganggunya? Pada saat itu, wajah Liu Fei menjadi pucat pasi. Jika pemuda berbaju hitam itu terus mengganggunya setiap hari selama 100 hari, dia akan menjadi gila. Selain itu, Lin Feng telah menghabiskan 3 batu kemurnian berkualitas sedang di ruangan ini. Jika dia dilecehkan setiap hari selama 100 hari, itu sama saja dengan ditawan dan disiksa selama 100 hari. Ini benar-benar mimpi buruk. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Pada saat itu, Qi murni di lantai 6 terasa aneh. Beberapa orang yang penasaran datang ke sana, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sebuah siluet muncul dari sebuah ruangan. Itu adalah seorang pemuda, dia tampak tenang dan tenteram. Tetapi ekspresi wajah yang tenang dan tenteram itu membuat seluruh kerumunan merinding. Tatapan pemuda itu setajam pedang dan dia tampak sangat mendominasi. Bab 134. Dia akan mati. Pemuda yang keluar itu adalah Lin Feng. Proses kultivasi jauh lebih cepat jika dilakukan di dalam ruangan di lantai 6, pikir Lin Feng. 100 hari sebelumnya, Qi dingin Meng Qing di ruangan itu sangat mengejutkannya, tetapi membantunya mencapai puncak Ling Qi ketiga tak lama kemudian ketika ia berhasil menembus lapisan Ling Qi keempat. Kultivasinya saat ini hampir mencapai lapisan Ling Qi kelima. Tentu saja, Lin Feng mengerti bahwa duduk di ruang kultivasi selama 100 hari bukanlah satu-satunya hal yang perlu dilakukan seorang kultivator untuk maju. Ada banyak hal lain yang perlu dipelajari dan dipraktikkan oleh seorang kultivator agar menjadi lebih kuat. Di luar latihan dan praktik, ada pengendalian emosi, keadaan pikiran, pengalaman pertempuran, dan pengalaman hidup. Semua ini diperlukan untuk menembus lapisan Qi yang lebih tinggi. Sebaliknya juga benar. Jika seorang kultivator hanya berlatih di luar dan bertarung, tetapi tidak pernah berkultivasi, maka dia juga tidak akan bisa maju. Harus ada keseimbangan. Lin Feng mengangkat kepalanya, melirik seluruh kerumunan di luar ruangan, lalu pergi. Ia bertanya-tanya, bagaimana perkembangan latihan Liu Fei sejak ia meninggalkannya. Ketika orang banyak melihat Lin Feng pergi, mereka tiba-tiba merasa lega. Namun, mereka semua menoleh ke kanan lalu ke kiri, dengan saksama mengamati orang lain yang bersiap untuk memperebutkan ruangan itu.
Tetapi itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Lin Feng. Saat Lin Feng berjalan menuju lantai 10, pemuda berbaju hitam itu masih menunggu di sana. Dia bisa merasakan bahwa ki murni yang berasal dari ruangan itu semakin melemah. Pemuda berbaju hitam itu tersenyum jahat dan bersiap menyerang orang yang menurutnya ada di dalam ruangan. Dia meninju pintu sekali lagi dan membuatnya bergetar. Lagi pula, pemuda berbaju hitam itu sama sekali tidak khawatir karena Lin Feng mungkin tidak menjadi lebih kuat sama sekali. Dia telah meninju pintu ruang kultivasi setiap hari selama 100 hari. Mustahil untuk berlatih dalam kondisi seperti itu. Akhirnya, kau akan keluar, kata pemuda berbaju hitam sambil menunggu Lin Feng keluar. Pintu ruang kultivasi akan terbuka secara otomatis ketika ki murni di ruangan tersebut habis sepenuhnya. Jika tidak, orang akan terjebak di dalam selamanya. Pintu itu mengeluarkan suara gemuruh keras dan terbuka dengan sendirinya. Cui Ting dan pemuda berbaju hitam hanya melihat seorang gadis cantik keluar dari ruangan itu. Kau, kata pemuda berbaju hitam itu dengan tatapan tercengang. Ia menatap Liu Fei dengan tatapan kosong. Ia telah menunggu selama 100 hari dan tiba-tiba, orang yang muncul adalah teman Lin Feng. Gadis muda yang cantik itu. Wajah Liu Fei kurus dan pucat. Ia tampak begitu menyedihkan dan benar-benar kelelahan. Tetapi ekspresi wajahnya juga menunjukkan kemarahan. Ia menatap pemuda berbaju hitam itu dan berkata, sungguh kurang ajar. Kurang ajar. Pria muda berbaju hitam itu menatapnya dengan ekspresi jahat. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang telah ditunggunya selama 3 bulan itu adalah orang yang salah. Tidak heran orang di dalam tidak bereaksi terhadap hinaannya. Jika itu Lin Feng, dia mungkin sudah keluar. Karena kaulah yang salah dan bukan temanmu, aku akan membawamu bersamaku. Kau harus menanggung akibatnya, kata pemuda berbaju hitam dengan tatapan mesum. Ia menatap tubuh Liu Fei dengan saksama dan merasa sangat tertarik padanya. Ia juga berpikir bahwa ekspresi marahnya membuatnya semakin menarik. Ia merasa sangat bersemangat saat memandanginya. Hehe, kalau dia memberimu kamar, itu berarti kau pasti sangat intim. Kalau aku mencicipimu, dia pasti akan gila, kata pemuda berbaju hitam dengan ekspresi jahat yang sama di wajahnya. Cui Ting meliriknya. Dia benar-benar membenci pemuda berbaju hitam itu. Dia jelas-jelas putra seorang selir, tidak mampu mengendalikan diri saat berhadapan dengan wanita cantik. Sungguh memalukan bagi Hei Mo memiliki darah yang sama dengan orang bejat ini. Namun Cui Ting tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia dan Hei Mo masih memiliki hubungan darah yang sama. Dia tidak bisa menyerangnya meskipun dia menginginkannya. Ketika Liu Fei mendengar apa yang dikatakan pemuda berbaju hitam itu, dia tampak jijik. Sungguh kurang ajar. Menjijikkan. Kau sudah pernah mengatakan itu sekali, tapi karena kau sangat menyukai kata-kata itu, aku akan menunjukkan padamu bagaimana rasanya bersikap kurang ajar. Ruang kultivasi itu cukup besar, bukan? Itu akan sempurna untuk menampung kita berdua. Saat temanmu kembali, dia akan melihat kita berdua berpelukan, saling mencintai, itu akan menjadi momen yang indah, kata pemuda berbaju hitam dengan senyum lebar di wajahnya. Cui Ting terstunned. Pada saat itu, pemuda berbaju hitam itu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang punggungnya. Energi dingin membekukan menyelimuti tubuhnya dan memberikan tekanan yang berat. Dia menoleh dan melihat Lin Feng yang sedang melepaskan ki yang kuat. Pemuda berbaju hitam itu sangat ingin bertemu Lin Feng, tetapi pada saat ia berdiri di hadapannya, pemuda berbaju hitam itu terdiam tanpa kata. Lin Feng berjalan perlahan menuju Liu Fei. Saat melewati pemuda berbaju hitam itu, sepertinya dia sama sekali tidak berniat memperhatikannya. Namun, Lin Feng hanya berjalan melewatinya dan dengan membelakangi pemuda berbaju hitam itu, dia berkata, "Bajingan." Pemuda berbaju hitam itu merasakan kebencian mendidih di dalam hatinya. Hatinya dipenuhi amarah dan kebencian. Lin Feng terlalu mempermalukannya, bahkan tidak menatapnya dan menghinanya seperti itu. Dia ingin membunuh Lin Feng, tetapi dia tidak berani menyerangnya. Dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Dia hanya berharap Cui Ting bisa melakukannya untuknya. Bajingan, aku akan membuatmu membayar atas kejahatanmu selama 100 hari ini, kata Liu Fei kepada Lin Feng. Lin Feng tidak tahu apa yang telah dialaminya. Matanya dipenuhi kebencian dan penderitaan. Lin Feng menatap Liu Fei dengan senyum masam di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka pemuda berbaju hitam itu akan begitu tidak tahu malu.
Lin Feng mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah Liu Fei. Dia ingin memberitahu Liu Fei bahwa semuanya akan baik-baik saja sekarang karena dia ada di sini. Saat Liu Fei merasakan tangan Lin Feng di wajahnya, kakinya terasa lemas dan ia sedikit kehilangan keseimbangan. Lin Feng begitu lembut dan penuh kasih sayang padanya. Kesedihan dan kemarahan yang dirasakannya tiba-tiba digantikan oleh kehangatan yang lembut. Ibu Liu Fei meninggal ketika dia masih kecil. Ayahnya berperang di setiap sudut negeri dan tidak punya waktu untuk merawatnya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Lin Feng sangat lembut dan penuh perhatian padanya. Dia merasakan kehangatan yang selama ini dia dambakan sepanjang hidupnya. Aku akan mengurus ini sendiri, kata Lin Feng kepada Liu Fei yang merasa gugup dengan situasi saat ini. Ia segera mulai merapikan rambutnya yang berantakan ketika menyadari penampilannya saat itu. Lin Feng tersenyum dan segera berbalik. Senyum hangat di wajahnya tiba-tiba lenyap dan digantikan dengan tatapan dingin yang menusuk. Orang ini kuat sekali, pikir Cui Ting sambil menatap Lin Feng. Kemudian dia mendekati pemuda berbaju hitam itu. Dia ingin mencegahnya bertarung melawan Lin Feng yang wajahnya dipenuhi niat membunuh. Aku sebenarnya tidak senang mengotori pedangku dengan darah orang sepertimu, tetapi karena kau bersikeras, kau akan menjadi orang pertama yang kubunuh di Akademi Surgawi. Pada saat itu, Lin Feng perlahan menghunus pedangnya yang lembut. Pedang itu memancarkan cahaya perak yang tajam. Ketika pemuda berbaju hitam itu mendengar suara Lin Feng, dia ketakutan dan mulai mundur. Kemudian dia bersembunyi di belakang Cui Ting. Dasar bocah kecil yang menyedihkan. Kau benar-benar sampah, kata Liu Fei kepada pemuda berbaju hitam ketika ia melihatnya bersembunyi di belakang Cui Ting. Bagaimana situasinya bisa jadi seperti ini? Dia telah mengganggu Liu Fei, mengira itu Lin Feng selama 3 bulan. Dan kemudian dia mencoba mempermalukan Liu Fei untuk membuat Lin Feng marah. Tetapi sekarang setelah Lin Feng datang, dia ketakutan setengah mati. Ketika mendengar kata-kata Liu Fei, dia merasa sangat terhina, tetapi tidak menjawab. Dia juga membenci tindakannya sendiri. Mengapa dia begitu takut saat berada di depan Lin Feng? Kau tidak bisa membunuhnya, kata Cui Ting yang berdiri di depan pemuda berbaju hitam itu. Dia akan mati, kata Lin Feng sambil melangkah maju. Dia melepaskan kekuatan pedang yang luar biasa, menciptakan pusaran angin di udara, disertai suara siulan saat menembus atmosfer. Kekuatan pedang itu juga dipenuhi dengan hawa dingin yang ekstrim. Kekuatan pedang. Pupil mata Cui Ting menyempit. Bukan hanya pria itu menggunakan kekuatan pedang, tetapi pemuda berbaju hitam itu juga salah. Dia mengatakan bahwa Lin Feng berada di lapisan Ling Qi ketiga, tetapi tampaknya dia setidaknya berada di lapisan Ling Qi keempat. Dasar sampah, pikir Cui Ting tentang pemuda berbaju hitam itu. Dia masih sangat percaya diri dengan kemampuannya, karena orang yang bisa mengalahkannya tidak banyak. Tetapi dia tahu bahwa itu tidak berarti dia tak terkalahkan. Cui Ting tidak ingin melawan kultivator lapisan Ling Qi keempat yang bisa menggunakan kekuatan pedang. Dia yakin tidak akan punya kesempatan untuk selamat jika harus melawan Lin Feng. Perbedaan kekuatan antara kultivator lapisan Ling Qi keempat yang bisa menggunakan kekuatan pedang dan yang tidak bisa sangatlah besar. Pergi sana. Lin Feng yang menyeret ujung pedang lunaknya di lantai menara yang kokoh, menghasilkan suara logam yang tajam. Saat ini, ia tampak sangat ingin membunuh. Cui Ting dapat merasakan bahwa kekuatan pedang semakin meningkat. Dia yakin bahwa dia tidak akan mampu melawan Lin Feng. Lin Feng telah melepaskan kekuatan pedang yang luar biasa besar. Dia merasa takut dan bertanya-tanya, bagaimana seorang kultivator lapisan Ling Qi keempat sudah dapat mengendalikan kekuatan sebesar itu dengan sempurna. Aku tidak sekuatmu, dan aku tidak bisa melindunginya. Tapi kau tetap tidak bisa membunuhnya, kata Cui Ting sambil tetap tak bergerak. Ia menatap Lin Feng dengan gugup. Pemuda berbaju hitam itu tercengang. Cui Ting tidak mampu melindunginya? Dia tidak sekuat dirinya? Pemuda berbaju hitam itu sangat marah. Hari ini, tak seorang pun bisa menyelamatkannya, kata Lin Feng sambil aura dingin membekukan keluar dari tubuhnya. Dia melangkah maju dan menancapkan pedangnya ke udara. Cui Ting, ketika merasakan kekuatan serangan itu, tak kuasa menahan napas dan menghela napas. Cui Ting segera menyingkir. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mampu menahan kekuatan serangan itu. Jadi satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menghindar. Meskipun Hei Mo tidak akan setuju, Cui Ting juga tahu bahwa Hei Mo tidak ingin mereka berdua mati bersama,
terutama jika dia tahu betapa gentingnya situasi tersebut. Dia mungkin tidak akan menyalahkannya karena menghindari serangan sekuat itu. Cui Ting menyingkir, dan pemuda berbaju hitam itu tak berdaya di hadapan pedang Lin Feng. Pemuda berbaju hitam itu merasa kematiannya semakin dekat. Bab 135, Hei Mo. Ketika pemuda berbaju hitam itu merasakan ki dingin Lin Feng bergerak ke arahnya, ia tak kuasa menahan rasa menggigil. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ini Akademi Surgawi, siswa boleh bertarung tetapi mereka tidak boleh membunuh, kata pemuda berbaju hitam itu. Dia merasa seperti akan pingsan. Dia sangat ketakutan. Aku tahu, kata Lin Feng dingin. Pemuda berbaju hitam itu merasa lega mendengar ini. Itu memberinya harapan. Tapi aku juga tahu bahwa dilarang mengganggu orang lain saat mereka berada di ruang kultivasi. Dan apa yang telah kau lakukan selama 3 bulan terakhir? Kata Lin Feng yang membuat pemuda berbaju hitam itu kembali panik. Saya akui bahwa saya melanggar aturan, tetapi konsekuensinya tidak penting jika dibandingkan dengan membunuh seorang siswa. Membunuh seorang siswa adalah hal yang sama sekali berbeda. Kau mencoba menakutiku? Tanya Lin Feng. Pemuda berbaju hitam itu semakin ketakutan setiap saat. Dahinya dipenuhi keringat. Lagi pula, konsekuensinya tidak penting, kata Lin Feng sambil melirik Liu Fei yang malang dan kelelahan. Kemudian dia menambahkan, "Yah, itu pendapatmu. Menurutku, konsekuensi dari perbuatanmu yang telah melecehkannya selama 3 bulan jauh lebih serius daripada mengambil nyawamu yang menyedihkan itu." Kau tidak bisa membunuhnya, ulang Cui Ting yang menarik perhatian Lin Feng. Lin Feng sedikit menoleh dan menatapnya. Kau tidak bisa membunuhnya, jika tidak, kau akan menyesalinya, kata Cui Ting. Maaf, aku harus mengecewakanmu. Aku tidak pernah menyesali apapun yang kulakukan. Tangan Lin Feng terus bergerak dan Cui Ting dengan cepat berteriak, "Tunggu, tunggu! Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan?" Tanya Lin Feng. Dia adalah adik laki-laki Hei Mo. Jika kau membunuhnya, Hei Mo tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Hei Mo! Seru beberapa orang yang datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka tercengang. Ternyata dia adalah saudara laki-laki Hei Mo. Yuan Shan juga berada di antara kerumunan dan tercengang seperti orang lain. Dia juga telah mendengar tentang Hei Mo. Lin Feng, Hei Mo adalah salah satu dari 10 murid terbaik Akademi Surgawi. Dia hampir tidak pernah berlatih di sini dan kalaupun berlatih, itu di lantai dasar. Peringatkan Yuan Shan dari tengah kerumunan. Memang, Hei Mo bukanlah orang yang ingin diajak berkelahi. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Feng. Pria muda berbaju hitam itu tampak lega. Memang benar, aku adik laki-laki Hei Mo. Jika kau membunuhku, dia pasti akan membunuhmu, kata pemuda berbaju hitam itu dengan bangga. Bodoh, kata Lin Feng ketika mendengar ancaman pemuda itu. Dia mengangkat pedangnya lalu dengan hati-hati menggorok leher pemuda itu dari telinga ke telinga. Pada saat itu, semua orang benar-benar terkejut dan gemetar ketakutan. Tak seorang pun menyangka bahwa Lin Feng, setelah mendengar bahwa ia memiliki hubungan keluarga dengan Hei Mo, akan berani membunuh adik laki-lakinya tanpa ragu sedikit pun. Pemuda berbaju hitam itu tidak menyangka kematiannya akan datang begitu cepat. Pada saat pedang Lin Feng menembus tenggorokannya, dia masih berharap Lin Feng akan mundur setelah mendengar nama saudaranya. Pikiran terakhirnya adalah dia membenci dirinya sendiri karena bertindak begitu bodoh. Dia membenci dirinya sendiri karena telah memprovokasi Lin Feng. Dia tidak membenci Lin Feng sampai sejauh itu dan Lin Feng juga tidak membencinya. Tidak ada permusuhan besar di antara mereka sampai dia yang menyebabkannya. Dia berpikir bahwa mati karena apa yang telah terjadi adalah hukuman yang terlalu berat dan dia benar-benar merasa bahwa Lin Feng tidak akan melakukannya. Dia telah bodoh sampai akhir. Sungguh orang yang kejam dan tak berperasaan, desah Cui Ting. Ia tak menyangka Lin Feng akan membunuhnya setelah mendengar tentang Hei Mo. Lin Feng mengeluarkan kain dan menyeka bilah pedangnya. Kemudian, dia memasukkannya kembali ke sarungnya dan menatap Cui Ting. Jika dia bukan saudara Hei Mo, dia tidak akan pernah berani bersikap kurang ajar dan melanggar peraturan akademi, kan? Kata Lin Feng dingin sambil menunjuk mayat pemuda yang tergeletak di lantai. Cui Ting terkejut, lalu mengangguk. Tanpa reputasi Hei Mo, pemuda berbaju hitam itu tidak akan pernah berperilaku seperti itu. Oleh karena itu, yang menyebabkan ini sebenarnya adalah Hei Mo.
Jadi sebenarnya Hei Mo lah yang melanggar peraturan akademi. Karena dia, temanku terus-menerus diganggu siang dan malam selama 100 hari. Tapi Hei Mo tidak mau bertanggung jawab atas hal itu kan? Kata Lin Feng. Cui Ting tiba-tiba tersadar. Dia sekarang mengerti mengapa Lin Feng sebenarnya membunuh pemuda berbaju hitam itu. Bukan berarti Lin Feng tidak memikirkan Hei Mo ketika membunuh adik laki-lakinya, justru sebaliknya. Lin Feng tidak menganggap Hei Mo sebagai seseorang yang berada di atas aturan, ia hanya berpikir bahwa karena Hei Mo, Liu Fei telah diganggu selama 100 hari tanpa istirahat. Itulah mengapa ia membunuh pemuda berbaju hitam itu. Itu adalah peringatan. Ia ingin memberitahu semua orang di akademi bahwa siapapun yang menyerangnya atau teman-temannya akan membayar dengan nyawa mereka. Ayo pergi, kata Lin Feng kepada Liu Fei. Liu Fei, Yuan Shan, dan Jing Yun mulai pergi bersama Lin Feng. Cui Ting dan mayat pemuda itu tertinggal di belakang saat mereka berjalan pergi. Siapa namamu? Tanya Cui Ting. Lin Feng, jawab Lin Feng sambil berjalan pergi. Lin Feng, bisik Cui Ting, ia akan memastikan untuk mengingat nama itu. Kerumunan lainnya juga mencatat namanya. Siapa yang bisa melupakan nama seseorang yang berani memprovokasi Hei Mo? Setelah Lin Feng dan yang lainnya pergi, lantai 10 masih dipenuhi orang. Semakin banyak orang berkumpul di tempat itu. Ada mayat di lantai 10. Sungguh mengejutkan, ada seseorang yang berani membunuh orang lain di menara kultivasi. Mereka tidak tahu siapa yang bisa begitu berani. Pada saat itu, seorang pemuda berwajah jahat berjalan menuju lantai 10. Pemuda berwajah jahat itu tiba di lantai 10 dan menatap mayat di lantai. Ekspresi wajahnya tidak berubah. Dia masih terlihat sangat tenang saat melihat pemandangan itu. Kerumunan yang mengelilingi pemuda berwajah jahat itu mundur dan memastikan untuk memberinya ruang yang cukup. Mereka menatapnya seolah-olah dia adalah dewa yang berjalan di antara mereka. Hei Mo lah yang telah mendaki menara untuk mencari adik laki-lakinya. Siapa yang membunuhnya? Tanya Hei Mo dengan nada acuh tak acuh. Ia bahkan tampak tenang, yang membuat kerumunan orang ketakutan setengah mati. Lin Feng, jawab Cui Ting, lalu menambahkan, dia terlalu kuat untuk kulawan. Hei Mo tetap diam dan menatap mayat itu. Kemudian dia berkata, bawa dia ke klan saya. Dan periksa kembali namanya. Pastikan kau mencatat namanya dengan benar. Setelah Hei Mo selesai berbicara, dia berbalik dan perlahan berjalan menuju tangga. Kemudian dia meninggalkan menara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Lin Feng dan yang lainnya tiba di istana tempat mereka tinggal, dia menghela napas panjang dan bersiap untuk kembali ke tempat tinggalnya. Jangan terlalu terburu-buru untuk mencari yang satunya lagi, kata sebuah suara pelan di sebelahnya. Lin Feng terkejut. Apa yang dikatakan terdengar sangat aneh. Lin Feng tersenyum aneh sambil menatap Liu Fei dengan ekspresi kosong. Apakah kamu marah? Tanya Lin Feng sambil tersenyum dan menatap matanya dalam-dalam. Kenapa aku harus marah? Jawab Liu Fei dingin sambil menghindari tatapan Lin Feng. Lin Feng tersenyum tipis dan berkata, karena kamu tidak marah, mengapa aku bisa merasakan ada kepahitan dalam suaramu? Mungkin karena telingamu kotor dan pendengaranmu kurang baik, jawab Liu Fei. Apa masalahnya kalau pria itu menatapnya seperti itu? Begitukah? Tanya Lin Feng sambil menggaruk kepalanya. Kemudian ia tersenyum dan berkata, kita baru saja pulang dari latihan, tentu saja kita akan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Dan kau sepertinya berpikir itu, karena aku tidak sabar ingin bertemu Meng Qing? Mungkinkah kau ingin aku datang ke kamarmu? Berhentilah bermimpi, seru Liu Fei sambil menghentakkan kakinya. Pria itu benar-benar punya masalah mental. Ia kemudian segera pergi dan langsung menuju kamarnya. Lin Feng menatap Liu Fei dan tersenyum. Meskipun dia sering dalam suasana hati yang buruk, dia benar-benar menggemaskan dan lucu ketika menyembunyikan perasaannya seperti itu. Lin Feng tidak buru-buru kembali ke kamarnya di dalam tempat tinggalnya, melainkan mengetuk pintu Meng Qing. Masuklah, kata Meng Qing dingin. Lin Feng segera masuk. Ia melihat Meng Qing yang sedang duduk di tempat tidur. Wanita itu berkata, oh, kau sudah kembali. Meng Qing tidak menutupi wajahnya dengan kerudung halusnya. Seluruh wajahnya terlihat oleh Lin Feng, yang membuatnya mendesah kesal. Bagaimana mungkin pencipta segala sesuatu menciptakan kecantikan yang tak tertandingi seperti itu? Itu terlalu kejam. Di dunia sebelumnya,
Bahkan orang terkaya di dunia pun akan rela menyerahkan seluruh kekayaannya demi wanita cantik ini, pikir Lin Feng. Saat berada di dekatnya, Meng Qing tidak sedingin sebelumnya. Jika ia bisa membuat Meng Qing tersenyum setiap hari, maka hidupnya akan sangat indah. Apa yang terjadi hari itu? Apakah itu terjadi lagi? Tanya Lin Feng dengan tenang sambil berjalan menuju tempat tidur Meng Qing. Meng Qing menatap Lin Feng, sedikit menggenggam tangannya dan berkata pelan. Bukankah sudah kukatakan tentang ini? Ini terjadi setiap 6 bulan sekali. Bersambung. Bersambung.